sebenarnya lebih ke ingin membina anak-anak lah kita sebut ya. Anak-anak kota Cilegon ini memiliki karakter-karakter yang memang siap untuk di masa depannya. Agar apa? Agar dia harus punya sikapnya dulu. Siap. Sikapnya, attitude-nya bagus, sikapnya bagus, memiliki personality yang bagus, karakter sebagai anak atau atlet yang baik. Sehingga saya siapkan nih, mereka jangan cuma siap menang nih. Iya. Tapi mereka siap gagal. Siap. Oke, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sahabat Lugas TV, siang hari ini di Sabtu weekend ini dalam program Meledak Mengenal Lebih Dekat. Ini luar biasa. Salah satu klub renang yang ada di kota Cilegon yang cukup besar ya. Dan sebelum saya membawa acara podcast ini dengan narasumber kita yang langsung ownernya ya, mungkin saya perkenalkan dulu, yaitu Adinda lah kalau saya lihat dari usia ya. Adinda saya Gega Wirapatria, ownernya dari Cilegon Star Aquatic atau CSA ya. Tentunya tema yang kita bawa ya, mengenal lebih dekat Gega Wirapatria, owner Cilegon Star Aquatic. Jadi sebelumnya di hari kemerdekaan, tentunya ini masih bulan Agustus, di tanggal 17 kalau nggak salah, klub ini mengadakan membentangkan bendera di salah satu kolam renang di kota Cilegon, tepatnya di Asa Sport Center. Waktu berjalan terus, Adinda, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Halo sahabat Lugas TV. Perkenalkan, saya Gega Wirapatria, di sini sebagai owner sekaligus head coach di Cilegon Star Aquatic. Oke, Bang, pertanyaan pertama Bang, sebelum nanti saya jelaskan ini piala yang luar biasa nih. Bisa dijelaskan secara singkat berdirinya CSA ini dan tujuannya apa? Ya, Cilegon Star Aquatic ini berdiri secara sah ya, secara SK itu tanggal 15 September 2019. Kami awal dari beberapa atlet saja dan alhamdulillah sekarang sudah kurang lebih yang aktif sekitar 120 atlet di kota Cilegon. Dan tujuan kami di sini sebenarnya ada misi, kalau dibilang ada misi khususnya ya, selain kita membina atlet renang di kota Cilegon. Jadi waktu saya membuat klub ini agak bingung Bang. Nama yang pantas nih untuk klub yang akan saya bangun nih apa? Dari sekian saya voting, dari riset nama, kayaknya perlu Cilegon ini dibangkitkan kembali. Karena saya dulunya mantan atlet, merasakan bagaimana puncak prestasi kota Cilegon di bidang renang itu dulu seperti apa. Namun saya melihat ketika kembali lagi lulus kuliah, melihat ada sedikit penurunan ya, bahkan nggak sedikit, banyak ya penurunan prestasi di kota Cilegon yang tidak dirasakan seperti dulu. Maka ketika saya membuat klub ini, ada rasa optimisme ingin membangkitkan prestasi di kota Cilegon. Makanya saya adakan nama Cilegon Star itu sebagai bintang ya, agar menjadi bintang di di akuatik gitu, di dunia, bisa di renang, bisa di selam, bisa di olahraga atau cabang olahraga di akuatik. Kalau saya lihat arti daripada akuatik itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup, tumbuh di dalam air, baik itu air tawar maupun air asin. Kira-kira gitu ya. Luar biasa. Bang, Adinda, lalu tadi diceritakan bekas atlet. Boleh nih secara singkat aja nih, atlet apa dan sampai kemana, tingkat kejuaraan seperti apa Bang Adinda? Kalau dulu saya mungkin tidak setinggi, ada di salah satu pelatih di klub kami, ada yang mencapai PON dan juara tahun 96, namanya Om Asip. Tapi kalau diri saya
Alhamdulillah waktu dulu Banten ya, dari tahun 2001 sampai 2010-an, Cilegon itu cukup di apa ya? Tidak bisa diremehkan lah kalau di renang itu, Cilegon itu. Jadi Popda itu kita cukup menguasai atau pekan olahraga daerah ya? Ya, Popda, pekan olahraga pelajar ya, sekolah, terus di Porprov, terus di di Popnas. Karena saya merasakan beberapa 3 kali Popnas itu mayoritas diisi oleh atlet-atlet Cilegon. Nah, namun sekarang mayoritas justru dikuasai atau mayoritas diisi oleh atlet-atlet di luar Cilegon, terutama di Tangerang Raya. Oke, gitu. Siap. Adinda, kurang lebih CSA ini berdiri kurang lebih kalau tanggal 15 September 2019. Ya, 2019. Ya, artinya kurang lebih 6 tahun. 6 tahunan. 6 tahun. Iya, 6 tahun ya. Tentunya dipotong pandemik ya, kurang lebih 4 tahun setengah lah. Ya, 4 tahun setengah, 5 tahun. Ini hadiah piala ini berdua gimana nih, boleh diceritakan nih? Nanti saya tunjukkan ke sahabat Lukas TV ya, juara apa. Tapi boleh disampaikan dulu nih, ini ada berapa? Apa ini sebagian atau masih ada di sana nih? Boleh nih disampaikan ke sahabat Lukas TV. Ini yang saya bawa Best Club. Jadi Best Club itu klub terbaik di setiap event. Jadi setiap event itu ada juara klub perolehan medali terbanyak biasanya. Misalnya perolehan emas terbanyak, perolehan juara 1 terbanyak. Jadi alhamdulillah dari berdiri ya belum terlalu lama ya, kalau hitungan klub kita baru ya masih muda lah. Tapi alhamdulillah kita total sudah 8 kali Best Club, Bang. Wow, luar biasa. Alhamdulillah 8 kali Best Club. Ada yang di Tangerang, ada yang di Bekasi, ada yang di Depok, ada yang di Serang, ada yang di Pandeglang, ada yang di Cilegon juga. Jadi yang bangga ya tadi, karena nama kita Cilegon Star Aquatic, akhirnya nama Cilegon ini terbawa sampai luar Cilegon. Jadi ketika ada identik nama Cilegon itu ya, jadi di klub ini ya gitu ya. Misi saya membawa nama Cilegon ini alhamdulillah sukses gitu. Jadi orang sana selain mengenal klub kami CSA ini, tapi mereka juga akhirnya mengenal CSA itu apa, Cilegon. Oh, Cilegon itu di mana? Oh iya. Wajar juga. Oke, tentunya berbicara tentang klub ini ada namanya yaitu pemerintahan. Saya mau sampaikan ke Adinda, Persatuan Renang Seluruh Indonesia, PRSI merupakan organisasi yang mengatur olahraga renang di Indonesia. Lalu CSA ini sendiri masuk ke wadah PRSI ini sudah bergabung sudah lama atau seperti apa partisipasi yang diberikan CSA ke PRSI? Kalau sekarang ini sekedar informasi, Bang. Jadi PRSI itu sudah diganti tahun 2023 kalau nggak salah. Itu 2022 apa 2023 saya lupa ya. Itu diganti dengan Aquatic Indonesia sekarang namanya. Oh iya? Iya, sekarang PRSI berubah nama menjadi Aquatic Indonesia. Jadi kalau Google ini belum terlambat nih, saya cari di Google masih PRSI. Jadi Aquatic Indonesia, kalau di Cilegon berarti kalau di daerah itu Aquatic Indonesia Kota Cilegon. Kalau di provinsi Aquatic Indonesia Provinsi Banten. Kalau sana kalau di pusat Aquatic Indonesia aja. Wow, jadi nama klubnya hampir sama nih, sedikit menyerupai. Lalu apa partisipasi yang sudah diberikan oleh CSA ini kepada organisasi tadi? Apa tadi namanya? Aquatic Indonesia. Apa partisipasi yang sudah diberikan? Kalau partisipasi dari klub sudah banyak ya, Bang ya. Ya tadi selain nama kita sudah besar di beberapa daerah di Indonesia, sudah dikenal karena kita membawa nama Cilegon. Selain itu kita Porprov di 2023 ya, Porprov 2023 itu Porprov 2022 ya, Porprov 2022 itu target waktu itu Pak Wali itu menargetkan 5 emas. Zamannya Pak Heldi. Zamannya Pak Heldi benar. Itu menargetkan 5 emas, tapi alhamdulillah tim kami, tim Cilegon waktu itu menyumbangkan 6 emas. Wow, luar biasa. Alhamdulillah, melebihi 2022 Porprov 2022 di mana? Di Kota Tangerang. Di Kota Tangerang. Jadi melampaui target yang Pak Wali sudah berikan. Waktu itu 6 emas, dan dari 6 emas itu 4 emas itu dari CSA. Luar biasa dengan segudang prestasi yang dibawakan CSA. Lalu sejauh apa yang dirasakan Adinda partisipasi pembinaan dari pemerintah Kota Cilegon, khususnya KONI?
Kalau dari KONI sih saya rasa tidak pernah berhenti untuk support ya. Oke, tidak pernah berhenti untuk support selalu ke setiap caburnya, karena saya melihat sekali kehadiran KONI di setiap kegiatan-kegiatan olahraga di Kota Cilegon terutama. Namun memang yang dirasakan di kami di klub memang belum maksimal kita rasakan. Kalau saya rasa bukan ada di masalah di pemerintahan ya, mungkin entah ada dari miskom dari pihak mana, tapi selama ini alhamdulillah CSA selalu tidak pernah berpikir bahwa ketika ada support baru kita gerak, enggak. Tapi kita optimis, mau ada support mau tidak ada support, prestasi dulu kita hajar. Ketika prestasi itu kita sudah bentuk, mudah-mudahan tuh namanya rezeki atau apa ya, secara materi itu alhamdulillah kita selalu ada, alhamdulillah kita bisa dan memberikan prestasi yang maksimal untuk Kota Cilegon khususnya. Oke, luar biasa. Sahabat Lukas TV, klub CSA tentunya berharap kepada pemerintah Kota Cilegon dan industri yang ada di Cilegon, jangan lupa, kan ada kemiripan CSA sama CSR ya. Mudah-mudahan nih ya, CSR-nya daripada industri yang ada di Kota Cilegon bisa nih sedikit untuk berpartisipasi kepada klub ini dengan tujuan apa? Membentuk dan menciptakan prestasi-prestasi anak, khususnya di bidang renang, ya kan? Gitu. Oke, boleh nih saya klik di Google bahwa klub kita ini memiliki 6 kelas atau 6 jenis, ada 6 tingkatan. Boleh Adinda kesempatan dijelaskan secara detail di kesempatan ini supaya orang tua yang punya anak nih bisa langsung, aduh besok saya masukin nih anak saya ke CSA. Silakan Adinda, tingkat pertama. Kita ada 6 kelas ya, ini terutama untuk masyarakat Cilegon, Serang dan sekitarnya ya. Di CSA ada 6 kelas, kita dibagi 3 level, ada basic, intermediate, dan advance. Level pertama kita sebut namanya jellyfish. Jellyfish ya. Jellyfish. Terus ini di kelas basic dulu ya, di kelas basic itu ada jellyfish dan octopus namanya. Oke. Jellyfish dan octopus. Terus di intermediate-nya kita ada turtle dan nemo. Oke. Turtle dan nemo. Di advance-nya, di kompetisinya kita ada namanya dolphin dan shark. Artinya ada dua bagian ya ini. Ya, setiap level ada 2 kelas. Oke, kalau jenis usianya seperti apa? Bebaskah memang ditentukan seperti apa nanti? Kalau kita saat ini minimal ada anak yang paling muda itu sekitar 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun, 4 tahun di kelas jellyfish. Malah ada yang di kelas nemo itu, nemo ini sudah pra kompetisi yang kita siapkan untuk menuju kelas kompetisi. Itu ada yang umurnya 6 tahun, 7 tahun di kelas nemo itu. Jadi kalau usia range-nya kita dari 3 tahun sampai SMA. SMA itu sekitar 17-18 tahun ya, mungkin gitu. Yang ada di member kita, atlet-atletnya. Oke, jadi ketika dari tingkat ini ke kelas ini butuh berapa lama atau ada ujian, ada seperti apa? Kita ada time trialnya, kita ada tes waktunya, ada tes fisik juga. Jadi kita melakukan per 3 bulan sekali, itu ada tes fisik, ada tes kolam. Tes kolam itu kita tes kecepatan waktu berenangnya, terus tes fisik kita tes kekuatan dari ototnya, kedaya tahan tubuhnya di darat. Jadi kita lihat, nanti kalau untuk kenaikannya kita lihat nih kemampuannya, sudah mampu belum? Karena kita melihat tidak hanya dari kondisi fisik, tapi kita lihat dari kerajinan dia berlatih, terus kerja kerasnya, kualitas dia dalam berlatih, terus konsistensinya dia selama latihan. Karena renang ini bukan seperti olahraga permainan ya. Kalau olahraga permainan mungkin tim itu berpengaruh gitu. Tapi kan kalau renang ini seperti olahraga terukur, seperti atletik dan olahraga kecepatan lainnya, yang dia hanya berpengaruh oleh dirinya dia sendiri. Oke. Jadi dia hanya bertumpu ya dirinya dia sendiri. Ketika dia punya sesuatu yang bisa dia lakukan di atas kerja keras dia sendiri. Jadi nggak ada pengaruh lawan dan lain-lain. Ya paling kita butuh waktu yang cukup lebih lama dibandingkan olahraga yang lainnya. Mungkin kalau olahraga terukur tuh biasanya puluhan tahun. Bahkan kalau saya di pelatihan itu ada salah satu mentor pelatih itu bilang atlet itu disebut atlet itu ketika sudah menjalani latihan selama 10 tahun baru bisa dikatakan atlet. Jadi kalau misalnya baru sebulan 2 bulan terus dia dianggap sebagai atlet, belum. Karena benar-benar prosesnya itu
jangka panjang, butuh pembinaan jangka panjang juga, dan butuh tadi konsistensi yang tidak boleh sedikit pun untuk kosong gitu ya. Karena kalau kita lihat dari dunia nih, dari Michael Phelps nih, Michael Phelps itu menyiapkan Olimpiadenya itu 6 tahun untuk menyiapkan Olimpiadenya, dan selama 6 tahun itu dia tidak pernah satu kali pun bolong dalam latihannya. Berarti kan konsistensi itu sangat dibutuhkan. Selain teknik yang bagus, kualitas, habis itu konsistensi, kerajinan dia latihan, terus menjaga segala sesuatunya tadi ya, dan termasuk eksternalnya bisa dari nutrisi, istirahat, dan pengaruh lingkungan, mental, psikologis, support orang tua, support pelatih, support pemerintah misalnya, dan itu ketika itu sudah saling support, kita berkoordinasi bekerja sama dengan baik, insya Allah kita mendapatkan atlet-atlet yang berprestasi. Oke, woi luar biasa. Lalu Adinda, ini orang tua mau tahu nih, ya kan? Kira-kira kalau masuk ke klub ini, CSA ini, mahal nggak? Kalau gitu kan boleh nih dalam kesempatan ini seperti apa syaratnya, lalu seperti apa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua gitu. Boleh nih dalam kesempatan ini Adinda. Kalau di Kota Cilegon nih, kalau saya lihat ya, masih sangat terjangkau. Masih sangat, kalau dibandingkan Tangerang Raya, kita masih sangat jauh terjangkau. Karena kita melihat dari segi karakter orang-orang masyarakat Cilegon, terus kemampuan masyarakat Cilegon, pemahaman tentang renang. Karena kalau ego kita langsung pengen pengen seperti kota-kota besar, akhirnya yang kita khawatirkan sebagai pembina ini, mereka jadi mundur duluan gitu. Maka penjaringan atas pembinaan atlet-atlet ini tidak terjalan. Jadi kita coba kita nggak nyampe, kalau misalnya di kota-kota besar itu sampai di atas 1 juta per bulannya. Kalau kita masih di bawah. Artinya terjangkau. Masih terjangkau. Ibaratnya kalau nasi goreng ya 15.000 satu porsi ya kira-kira gitulah. Jadi CSA ini masih terjangkau. Kemudian Adinda, ini dalam kesempatan ini juga kalau di sekolah SD, SMP itu kerap kali kan minta izin ke orang tuanya mau renang gitu kan, artinya kan itu dari pihak sekolah. Adakah dari dinas pendidikan yang mengambil pelatih-pelatih ini untuk mengajari setiap sekolah? Sampai saat ini sudah adakah, atau di CSA sendiri sudah menerima orderan lah, tanda kutip orderan dari setiap sekolah untuk melatih? Sejauh dari CSA sejauh ini belum. Tapi kami tim pelatih kami ada beberapa yang memang guru ya. Jadi kami memang rutin. Selain guru, kita juga para parents, kita selalu edukasi. Terus pelatih-pelatih kami selalu kita kasih pembekalan, baik teori maupun praktek untuk cara-cara melatih. Dan anak-anak kita yang sudah menjelang SMA, yang akan misalnya sudah lulus gitu ya, yang akan meninggalkan Cilegon misalnya untuk kuliah di luar, selalu kita bekali, karena agar mereka minimal punya basic cara melatih nanti ke depan di luar sana, agar mereka bisa aplikasikan. Terus selama ini kita belum ada ke sekolah-sekolah. Paling saya dulu secara pribadi pernah di salah satu SD, tapi sudah lama sekali sebelum CSA berdiri baru beberapa perusahaan saja yang meminta kami untuk melatih di perusahaan gitu. Tapi kalau untuk sekolah belum. Tapi kalau misalnya ada sekolah yang ingin tim kami untuk memberikan edukasi, insya Allah kita sangat welcome, sangat terbuka, terutama untuk Cilegon, untuk kota tercinta kita ini, untuk berbagi ilmu kita sangat terbuka, kita sangat support, apalagi untuk para guru olahraga yang kan suka tuh memberikan penilaian renang ya. Nah, kalau misalnya sekolah ingin mendapatkan ilmu dari kami sangat terbuka dan kami siap hadir. Artinya kan kalau guru olahraga itu kan semua olahraga belum tentu dia bisa spesifik gitu kan, dengan adanya waktu. Karena izin ke orang tua ini kerap kali nih, seperti saya ini punya anak, seminggu sekali pasti ada izin mau kolam renang gitu kan. Artinya kalau memang ada
kerjasama lah antara dinas pendidikan, khususnya guru olahraga dengan pelatih-pelatih seperti di klub ini kan cukup meningkatkan semangat anak-anak lah, kira-kira gitu ya Adinda ya. Oke, Adinda, boleh disampaikan saat ini kan kalau zaman saya itu tahunya gaya bebas, gaya apa? Ada nggak tambahan yang baru ini untuk kolam renang ini seperti apa nih, gaya-gaya apa nih? Ya. Tidak ada sih, Pak. Bang. Cuma memang kami membuka peluang. Jadi kalau dulu renang aja belum ada selam. Nah, kalau sekarang CSA merambah ke dunia aquatic tadi. Kenapa kita ada aquatic? Jadi kita ke cabang olahraga selam. Tapi kemarin juga kita mengikuti kejurda pentathlon. Oke, ini menarik, saya potong dulu. Apa bedanya renang sama selam? Di alat. Oh, di alat. Ya, di alat. Jadi kalau renang itu tanpa alat, jadi hanya menggunakan kacamata atau goggles dan celana renang. Tapi kalau selam itu menggunakan fin, ada monofin ya. Terus sama pakai snorkel. Oh, gitu. Nomornya sama, ada di kolam, ada di laut juga sama. Siap, oke. Iya. Adinda, awal buka ini tentunya ada visi dan misi. Boleh disampaikan nih, CSA ini dibuka apa visi dan misinya untuk Kota Cilegon atau khususnya Banten ini? Misi saya sebenarnya lebih ke ingin membina anak-anak lah kita sebut ya. Anak-anak Kota Cilegon ini memiliki karakter-karakter yang memang siap untuk di masa depannya melalui klub renang ini. Jadi sama seperti sekolah gitu ya. Mungkin yang pinter itu hanya bisa hitungan jari, tidak bisa semuanya. Sama di klub renang juga atau di olahraga lain juga sama. Tidak akan semuanya berprestasi secara 100%. Klub besar manapun tidak ada. Tapi yang mau saya bawa adalah saya melihat generasi saat ini cukup ada penurunan. Melihat ya mungkin kemudahan dari informasi, gadget yang tidak terkontrol, terus pergaulan yang mungkin tidak terbatas, informasi yang tidak terfilter. Jadi kalau yang saya lihat kan di beberapa media kan, geng motor, pergaulan yang tidak terkontrol ya Pak ya, pergaulan bebas, terus narkoba dan lain-lain. Saya melalui klub saya ini, karena tagline kita ini atau jargon kita ini best attitude and best time, Bang. Oke, bahasa Belandanya apa itu? Bahasa Belanda. Jadi best time itu target kita di renang. Tapi itu kita kasih ke nomor 2. Jadi best attitude-nya dulu. Jadi kita pengen menjaga sikapnya dulu sebelum mereka menjadi pemenang. Best time ini kan targetnya. Prestasinya di renang ini apa nih? Apa yang ingin mereka capai? Ingin mendapatkan waktu yang tercepat misalnya ya. Ingin menjadi juara. Tapi saya taruh 2. Agar apa? Agar dia harus punya sikapnya dulu. Siap. Sikapnya, attitude-nya bagus, sikapnya bagus, memiliki personality yang bagus, karakter sebagai anak atau atlet yang baik, sehingga saya siapkan nih, mereka jangan cuma siap menang nih, tapi mereka siap gagal, siap kalah, siap dibohongi misalnya nanti ke depannya, siap misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai, siap segala sesuatu hasilnya itu di luar ekspektasi mereka. Dan kita selalu memberikan pemahaman bahwa mereka di renang ini adalah sebuah investasi. Jadi di renang itu kan bisa kita hitung berapa lama sih Bang ya? Sama seperti sekolah, ada masanya. Ketika mereka selesai dari sekolah atau selesai dari klub, mereka akan menjadi manusia seutuhnya. Mereka akan berkeluarga, mereka akan bekerja. Nah, investasi selama mereka menjadi atlet di klub ini yang akan menjadi modal mereka yang akan dibawa ke masa depannya mereka. Jadi saya sering tekankan bahwa kedisiplinan yang mereka bina selama di latihan, terus kerja keras yang selama mereka tempuh di latihan, jatuh bangunnya, konsistensinya, nangis, tawa, canda, naik turun, bosan, kelola mental, jatuh bangun lagi, bangun lagi. Ini yang mahal kalau menurut saya Bang. Kalau dalam mendapatkan medali itu, kalau menurut saya, sekarang saya pernah mengalami sebagai atlet ya, medali itu simbolis saja. Simbolis ketika kita naik podium, cekrek, selesai. Medali paling kita ingat sampai malam, tidur, besok sudah lupa. Entah, sekarang pun medali-medali saya yang banyak itu ya mungkin sudah di gudang Bang. Tidak saya pajang. Tapi mental saya yang selama itu dibina, pendidikan yang selama itu saya jalani,
kerja keras itu mental saya ketika jatuh saya harus bangkit lagi, jatuh lagi saya harus bangkit lagi, itu yang mahal yang akhirnya saat bisa ini saya buka klub. Kira-kira gitu. Oke, visi misi luar biasa. Dalam kesempatan ini boleh menyampaikan ke sahabat Lugas TV, khususnya putra-putri yang ada di Provinsi Banten dan Kota Cilegon, untuk menitipkan anaknya ke CSA untuk menjadi untuk mampir dan berlatih di CSA. Silakan. Ya, masyarakat Cilegon, Serang dan sekitarnya, sebenarnya ya kami nggak akan mampu untuk menampung semua kehadiran anak-anak Bapak Ibu semua. Kita ada beberapa klub yang juga cukup bagus di Cilegon. Cuman yang saya ingin sampaikan adalah baik itu di sekolah, baik itu di olahraga, orang tua, pelatih dan anak itu mempunyai posisi yang sama. Jadi ketika kita ingin membina anak, kalau kita ada segitiga teamwork ya. Jadi paling puncak itu anak, pelatih dan orang tua itu sejajar tuh. Jadi nggak bisa pelatih anak ini menjadi hebat hanya karena pelatihnya, atau hanya karena gurunya, atau hanya karena pendidiknya. Tapi harus bersama-sama. Tapi punya peran yang berbeda. Nah, kalau yang saya lihat banyak para orang tua yang salah mengambil peran. Orang tua mengambil peran pelatih yang bingung jadi akhirnya karena perannya sudah diambil. Kadang-kadang begitu. Atau orang tua yang acuh, yang tidak yang mengantarkan saja lalu menjemput, lalu sudah selesai tanpa bercerita. Nggak bercerita bagaimana perkembangan anak yang tanpa mengontrol, tanpa memonitor. Nah, yang saya ingin memberikan sedikit ya pemahaman untuk para masyarakat Kota Cilegon bahwa prestasi apapun yang kita bina untuk anak-anak kita itu harus dibersamai oleh kerja sama pelatih, pendidik dan orang tua bersama-sama. Nggak bisa satu salah satunya. Kalau bahasa kerennya sinergi. Nah, sinergi betul. Kita saling berkoordinasi, bekerja sama, akhirnya terciptalah prestasi tadi anaknya. Jadi bahkan orang tua aja tidak cukup, harus dua-duanya. Jadi nggak bisa ayahnya saja atau bundanya saja, nggak bisa, atau ibunya saja. Jadi harus ayah dan bundanya, pelatihnya juga. Jadi kita kerjasama bareng, komunikasi bareng, bagaimana kita membangun atlet ini, anak ini untuk menjadi anak yang berprestasi, baru itu bisa kita capai. Karena kalau misalnya tumpang tindih, pelatih lebih tinggi atau pelatih lebih punya kontribusi, orang tua punya kontribusi, pelatihnya melempem misalnya, nggak akan bisa. Kita harus bareng-bareng, ditambah lagi dari diri atletnya sendiri. Dari atletnya sendiri tahu posisinya sebagai apa, punya peran yang pas, bisa kita bentuk generasi, maupun itu akademik, non-akademik, prestasi di bidang apapun. Saya yakin kalau ini sudah terjalin, tinggal support dari pemerintah, kita bisa memiliki anak-anak yang berbakat di Kota Cilegon Indonesia. Oke, Adinda, hari kemerdekaan HUT RI yang ke-80, CSA mengadakan tadi ya yang kita maksud pengembangan itu yang saat ini masih di kolam renang. Artinya adakah ke depan ini bisa ke laut atau seperti apa untuk ke depannya? Kemarin alhamdulillah kita ke laut juga. Oh, ke laut. Oh, jadi yang kemarin itu uji coba di kolam renangnya. Kemarin kita adakan untuk perayaan di 17-an, karena di hari 17-nya kita berangkat ke Pulau Sangiang. Oh, jadi titik lokasinya di Pulau Sangiang. Boleh diceritakan nih keseruannya waktu pengendangan bendera di Pulau Sangiang, silakan. Jadi CSA dengan organisasi POSI, jadi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, kita bekerja sama. Kami kemarin sekitar membawa 20-an atlet untuk dibawa ke Pulau Sangiang dan untuk membentangkan di dasar laut dan dengan pembentangan ukuran? Kalau di dasar itu normal 1,5 kali 3 kalau nggak salah, kurang lebih normal lah. Kalau yang kemarin bendera yang besar kemarin kita bawa juga ke laut. Jadi anak-anak membentangkan di laut
Dan saya sendiri yang mengibarkan di dasar lautnya. Bagaimana antusias anak-anak ketika yang ada di kolam renang Asa dan juga yang ada di Pulau Sangyang? Antusiasnya alhamdulillah mereka sangat antusias dan sangat dari komentar orang tuanya juga mereka sangat support dan bangga ya. Karena ya acara-acara seperti itu kan selain refreshing ya, refreshing, tapi ada momen yang kita masukkan gitu ya. Jadi ada misi untuk membentangkan bendera. Kan kondisi negara kita sedang begini nih ya. Jadi saya nggak ingin nih jiwa nasionalisme mereka sebagai anak itu luntur. Ya. Jadi mereka tetap harus dari usia dini. Dari usia dini. Kemarin yang membentangkan itu ada yang umur 9 tahun ada. 9 tahun, 10 tahun ada. Oke, luar biasa. Sahabat Lukas TV dimanapun Anda berada. Tidak ada alasan untuk tidak bagi orang tua untuk tidak memberikan waktu untuk berenang atau di klub renang ini. Karena apa? Satu, mengurangi waktu anak-anak kita untuk megang gadget ya. Bayangkan kalau latihan itu 1 jam 2 jam, artinya si anak sudah menghilangkan waktunya untuk mengenal memegang gadget, karena ini sangat berbahaya. Tentunya kita harus apresiasi. Nggak mungkin dalam air bisa main HP ya, nggak mungkin ya kan? Oke, luar biasa. Terima kasih Adinda. Silakan berikan closing statement. Ya intinya tadi dari Cilegon Star Aquatic, saya memohon doa para masyarakat Kota Cilegon dan sekitarnya untuk support kami Cilegon Star Aquatic dalam membina para atlet renang di Kota Cilegon ya, atlet akuatik juga di Kota Cilegon. Doa mungkin dari segi material, moral, kami sangat terima dan kami sangat butuhkan, karena tadi dengan misi kami yang tidak hanya mencari atlet yang berprestasi di dunia akuatik, tapi kita juga ada misi terselubung nih tadi untuk berkontribusi untuk sedikit menyiapkan generasi-generasi yang memang kita siapkan untuk menjadi anak-anak yang berprestasi tidak hanya di dunia renang atau di olahraga, tapi di masa depannya, sehingga Kota Cilegon itu tidak kekurangan bibit-bibit atau anak muda yang hebat nanti ke depannya. Jadi harapan kami untuk ke depannya Cilegon bisa mengakomodir apa yang kami butuhkan sebagai klub. Apa sih yang nggak ada, misalnya kolam renang ya, mungkin untuk pemerintah Kota Cilegon ada khusus ya, punya pemerintah gitu. Khusus punya pemerintah, bukan punya swasta gitu ya. Untuk kami membina agar tidak tercampur tuh ya dengan orang umum dan lain-lain. Walaupun itu nanti bisa mungkin kalau punya pemerintah lebih nyaman kan gitu. Karena kalau saya rasakan dulu ya di KCC itu kan dulu masih masih sangat disupport oleh KS. Jadi kita mau membina atlet itu tidak perlu melihat jam. Jadi kita untuk mempush atlet kita nyaman gitu ya. Tapi kalau saat ini kita terbatas waktu. Jam segini latihan renang harus sudah selesai, harus segini. Dan saya harapkan selain pemerintah tadi untuk sarana prasarana, juga para sekolah ya, mungkin dinas pendidikan dan lain-lainnya bisa ikut mensupport kita, saling berkoordinasi. Kita bisa saling berkoordinasi bahwa akademik dan non akademik ini sama-sama sebuah prestasi yang perlu dibanggakan gitu. Mungkin dari sekian banyak anak di sekolah, pasti yang juara kelas kan nggak akan semuanya. Jadi izinkan kami para pelatih-pelatih ini untuk sekalian memfilter nih. Jadi sehingga semua anak itu punya perannya. Mungkin cabang olahraga ada yang karate, ada yang bola, ada yang renang. Jadi semua anak dalam satu sekolah itu mereka punya prestasi semua. Termasuk di Cilegon Star Aquatic juga, di renang juga. Jadi tadi selain atlet, orang tua dan pelatih, ini semua pemerintah, kita semua dinas-dinas terkait, kita bekerja sama untuk membina anak-anak Kota Cilegon dan sekitarnya, sehingga kita memiliki generasi-generasi hebat di kedepannya yang bisa membanggakan Kota Cilegon. Oke, terima kasih Adinda.
sahabat Lugas TV, khususnya kepada pemerintah Kota Cilegon, khususnya Bapak Wali Kota Robinsar. Kita bisa bayangkan Pak Wali ketika atlet dari CSA ini mendapat medali emas di tingkat dunia. Amin. Amin. Tersebutlah nama Cilegon. Betul. Maka mendunialah Kota Cilegon. Dengan itu kepada Bapak Wali Kota, khususnya KONI dan pemerintah dapat mensupport apa tadi yang harapannya itu membentuk suatu tempat lah untuk berlatih teman-teman kita atlet kolam renang. Oke, penutupnya, jangan takut gagal, berenanglah dalam laju Anda sendiri, dan berenanglah adalah meditasi bergerak serta aspek praktik seperti pentingnya memahami dasar-dasar berenang seperti bernapas, mengapung, dan bergerak di air. Jika kamu ingin belajar berenang, terjunlah ke air. Di daratan tak ada pola pikir yang akan membantumu. Saya hanya takut jika tidak mencoba. Berlatih bersama ahli adalah cara yang efektif untuk menguasai teknik renang seperti atlet klub daripada Cilegon Star Aquatic. Sampai jumpa.